Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saramiarno, selamat datang di channel ini teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan ajak Anda untuk memilih ataupun bagaimana tips membeli mobil bekas, terutama mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tips ya, bagaimana memilih mobil bekas yang masih bagus begitu. Apa saja ciri-cirinya? Kita langsung masuk ke inti. Baik teman-teman, kita mulai dari bagian eksteriornya terlebih dahulu. Untuk melihat kondisi cat mobilnya, tentu itu sangat gampang sekali ya. Dan apakah sudah didembul ataupun enggak, kita bisa menggunakan tangan. Nah, kalau misal kondisinya dia nyaring banget, suaranya seperti kaleng, itu berarti kondisinya masih bagus, catnya belum ada dembul begitu. Dan kalau misal udah ada dembul itu dia ya suaranya beda teman-teman, nggak nyaring. Nanti Anda bisa coba ya, coba bandingkan antara yang sudah didembul dan enggak kalau misal Anda masih ragu. Ini cara yang umum sering kita jumpai. Selanjutnya kita bisa cek bagian atas teman-teman. Bagian atas, terutama di bagian atap ini ya, kita bisa lihat kondisinya masih bagus ataupun enggak, masih ori ataupun enggak, itu menjadi perbandingan. Jadi untuk membeli mobil bekas itu memang susah-susah gampang ya. Kalau misal kita nemu barang yang masih bagus kondisinya, itu juga kebetulan sekali dan harganya pasti juga berbeda ya dengan yang ada di pasaran yang jamak begitu. Kalau misal masih bagus kondisinya, harganya juga relatif lebih mahal walaupun tahunnya tahun tua. Dan kita ataupun sebaiknya kita cek juga bagian talang-talang airnya teman-teman pada saat ingin membeli mobil bekas ya, kondisinya masih bagus ataupun enggak. Nah, ada nitik-nitiknya atau enggak teman-teman bisa lihat di bagian pintu-pintu juga. Jadi kita harus lihat satu persatu lebih detail lagi. Nah, ini ya, di atas ini juga ada, kita bisa lihat masih nitik-nitik ataupun enggak. Jadi seperti ini. Ini berarti dia masih ori teman-teman. Padahal ini mobil tahun 95 kondisinya. Ini talang airnya udah seperti ini. Udah. Dan ini, jadi ini saya kasih sendiri warna hitam. Ini juga saya kasih lakban kemarin bekasnya. Ini bisa dihilangin kok. Untuk bagian bumper itu teman-teman bisa lihat. Ini kalau misal kondisinya punya saya itu udah hancur-hancuran ya. Dan ini bisa menjadi contoh kalau misal bumpernya itu pernah kena ya intinya nabrak atau lain sebagainya. Nabraknya bukan tanda kutip ya, nabrak yang parah dan lain sebagainya. Intinya pernah ada benturan ataupun enggak, kita bisa lihat dari bodi sini. Nah, ini punya saya dulu. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada bekasannya ya. Nah, ini nggak tahu nabrak atau nabrak apa. Yang jelas ini cuma ringan aja. Dan di sebelah sini teman-teman, ini kalau misal kita lihat agak desok ya. Ini saya sendiri pelakunya. Jadi waktu mundur itu saya kena tiang listrik ini dulu. Sampai sini nih. Ini bempernya seperti ini. Jadi ini bempernya dulu waktu saya dapat mobil ini nggak seperti ini kondisinya. Karena ini barang sulapan ya. Dalam artian ini dicat lagi. Jadi ada dembulnya udah banyak yang terkelupas seperti ini teman-teman. Jadi ini didembul ya. Ini karena bahannya dari plastik. Nah, ini pernah eksiden juga saya. Jadi untuk bodi itu sebenarnya paling gampang sendiri diamati ya. Kita juga bisa lihat satu persatu. Lebih detail kita lihatnya lebih bagus teman-teman. Bagian depan juga sama. Untuk bagian bodi saya rasa cukup ya. Selanjutnya kita bisa cek bagian sasis teman-teman. Rangkanya, wheelbase-nya. Sasis ini juga sangat vital sekali, sangat penting sekali. Jangan sampai dapat mobil yang sasisnya udah keropos. Teman-teman wajib cek ya kondisi sasisnya dari bagian belakang sampai bagian depan nih. Ada bekas las-lasannya atau ada bekas pokoknya yang nggak wajar, teman-teman wajib cek. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi nanti ke depannya akan kita pilih ataupun enggak begitu. Kalau misal kita pilih, kita sudah tahu nih resikonya yang akan kita hadapi kalau misal kita sudah menjatuhkan kepilihan mobil itu. Jadi berhubung mobil Espas ini dia itu platnya itu dia tipis banget, jadi kelihatan ya kalau misal ada bekas-bekas kena benturan itu pasti kelihatan banget teman-teman. Nah, itu jadi apa ya, bisa jadi
tambahan aja ataupun masukan, kita mau ambil mobil ini ataupun enggak. Kalau misal mau ambil, ya itu tadi, resikonya kita sudah tahu nanti kedepannya seperti apa. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang enggak kalah penting, di bagian dalam-dalamannya seperti ini juga Anda wajib cek ya, kondisinya masih bagus ataupun enggak, ori ataupun enggak, ada bekas benturan ataupun enggak. Selanjutnya di bagian lantai, nah lantainya itu juga wajib dicek semua teman-teman, enggak cuma di satu bagian aja ya, di semua mobil, maksudnya di bagian belakang juga kondisinya masih bagus ataupun enggak. Di belakang itu, jadi di bagian belakang kita bisa angkat dan kita bisa lihat kondisi lantainya teman-teman, parah ataupun enggak. Dan juga kita bisa tarik nih karet-karetnya ini untuk melihat kondisinya masih nitik ataupun enggak ya, ada bekas benturan dan lain sebagainya ataupun enggak. Semakin detail kita lihatnya, maka akan semakin bagus hasilnya teman-teman. Kalau misal kita mau membeli mobil yang sudah berumur ya, apalagi lebih dari 10 tahun. Mengecek kondisi mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace dengan mobil lainnya itu kurang lebih sama teman-teman, gak ada bedanya ya. Mungkin nanti di bagian mesin dan radiator itu juga sama seperti sebenarnya. Jangan lupa juga dicek bagian bannya ini dia masih bagus ataupun enggak. Jadi kalau misal kita lihatnya itu dari tahun pembuatan aja, kalau misal kembangan ini ada yang masih bagus tapi sudah expired bannya. Teman-teman lihat di sini, ini ada angka 22 ya, 3322, tapi teman-teman fokus ke bagian 22. Jadi ban ini dibuat tahun 2022 teman-teman. Ini ya, jadi masih bagus kondisinya karena baru setahun nih bannya. Nah kalau misal udah expirednya itu kapan? Setelah 5 tahun teman-teman, lebih dari 5 tahun ataupun 10 tahun itu sudah nggak layak pakai lagi. Bisa dipakai tapi nggak layak ya, takutnya nanti di jalan ada apa-apa seperti itu. Jangan lupa cek bagian karet-karet seperti ini ya, kita cek ya. Nih ada keropos-keropos seperti ini, teman-teman juga wajib perhatikan nih keropos-keroposnya ini. Nah ini jadi bahan pertimbangan juga teman-teman, kalau misal Anda lagi nyari mobil terus menemui hal seperti ini, itu jadi pertimbangan juga. Maksudnya nanti estimasi biayanya setelah dapat mobil untuk perbaikan kayak semacam karat-karat seperti ini dan perawatannya nanti. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya ini bagian radiator. Ini cara mengeceknya gampang sekali. Anda tinggal hidupkan mesin lalu buka tutupnya. Kita tinggal lihat aja sirkulasinya seperti apa, lancar ataupun enggak. Teman-teman kalau belum tahu bisa minta tolong bagi yang udah paham tentang radiator tentunya. Jadi kalau lancar enggaknya itu dia kelihatan banget teman-teman. Nah kalau misal masih ada termostatnya, jadi teman-teman tunggu aja sampai panas mobilnya, baru kita lihat nanti perputaran airnya seperti apa. Kalau misal nggak muter-muter dan kalau misal digas itu dia malah nyembur, ya itu dipikir-pikir lagi aja. Nyemburnya, kalau misal nyembur itu kan juga ada berbagai macam faktor ya. Ada yang nyembur karena termostatnya dilepas, ataupun ada yang buntu, ataupun juga karena radiatornya belum dikorok teman-teman. Selain itu juga kita wajib cek ada gelembung-gelembungnya enggak. Kalau ada semacam gelembung-gelembung kecil-kecil banyak, teman-teman juga wajib pikir-pikir lagi lah ya, dipikir-pikir lagi, karena itu nanti ada hubungannya dengan silinder kop teman-teman, bagian mesinnya. Kebetulan ini mobil saya baru beralih ke coolant, dan coolant ini lebih bagus teman-teman daripada air keran. Tapi kalau misal Anda nggak yakin menggunakan coolant, Anda bisa menggunakan air AC, saran saya. Karena kalau misal kita lihat, teman-teman perhatikan itu di bagian radiatornya itu ada sedikit tuh kebocoran coolantnya, dan di bagian klem-kleman seperti ini ada bekas coolant-coolantnya teman-teman. Nah ini sudah saya antisipasi juga tentunya. Oke, selain kita cek sirkulasinya baik ataupun enggak, teman-teman juga lihat kondisi radiatornya, dia 1 play ataupun 2 play. Yang baik itu 2 play teman-teman. Jadi 2 play itu lubangnya ada 2 begitu ya, kanan kiri itu. Kalau 1 play itu ya sebenarnya orinya tapi kurang maksimal untuk mendingin. Langkah selanjutnya teman-teman bisa cek kondisi olinya.
dengan cara menyabut stik olinya ya. Olinya masih bagus ataupun enggak. Kalau misal sudah berubah warna jadi putih susu, itu sebaiknya jangan teman-teman. Karena kalau misal olinya itu dia sudah bercampur dengan air, sangat bahaya sekali ya. Itu berarti tanda-tanda kita harus turun mesin. Teman-teman juga wajib cek kondisi dari stik oli itu. Selain itu, teman-teman wajib menghidupkan mobil ya tentunya. Setelah tadi ngecek radiator dengan menghidupkan mobil, tentu kita hidupkan mobil, kita dengarkan suaranya. Kalau misal ada suara aneh, itu sebaiknya jangan dibeli. Ya sebaiknya dipertimbangkan aja lah ya. Kalau misal dibeli ya kita harus tahu nanti kedepannya harus habis biaya berapa untuk perbaikan seperti itu. Apa itu suara aneh? Jadi suara aneh itu suara semacam bunyi benturan antara besi dengan besi, kayak semacam mesin jahit itu teman-teman. Itu sangat ya, ada beberapa faktor penyebabnya, bisa dari metal jalannya dan lain sebagainya. Bagi Anda yang nggak paham, Anda bisa minta bantuan teman yang lebih handal lah, lebih paham tentang mobil. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain itu, teman-teman cek minyak rem, kondisinya seperti apa minyak remnya. Setelah dinyalakan mobilnya tadi, test drive teman-teman. Itu yang sangat penting ya. Kita test drive. Mungkin ya bisa 5 kilo, 10 kilo gitu. Kita sekalian cek kondisi temperaturnya. Temperaturnya dia naik ataupun enggak. Kita akan tahu dari situ. Dan juga kondisi rem, pengereman, kondisi apa ya? Laker roda itu kita juga bisa mengetahui kondisinya kalau misal mobil dalam kondisi kita gunakan ataupun jalan. Serta untuk bagian kemarin sempat punya pengalaman juga saya. Jadi bagian ini teman-teman, gardan. Nah, bagian gardan ini juga nggak kalah penting ya, mobil Isuzu ataupun Espas. Teman-teman bawa jalan terus dengarkan pokoknya ada suara dengungan nggak dari bagian bawah. Nah, dari situ nanti kelihatan gardannya masih bagus ataupun enggak, serta kopelnya, cross joint kopelnya itu juga kita nanti kerasa kalau misal sudah minta ganti itu. Biasanya ada getaran-getaran seperti itu di pada posisi gigi tertentu teman-teman. Saya pernah mengalami soalnya dulu itu cross joint kopelnya minta ganti, dan itu ada getaran pada saat tanjakan ataupun angkatan. Tapi setelah RPM-nya dia langsam di atas begitu, dia udah mulai normal karena dia perputaran kopelnya sudah stabil begitu. Dan ada semacam jedanya. Nah, itu kopelnya sudah minta ganti. Selain itu teman-teman juga cek kondisi setirnya. Nah, ini spellingnya banyak ataupun enggak. Antara spelling itu jadi perputaran setir dengan roda ya. Karena ini belum power steering, jadi ya lumayan berat sih. Nah, sebenarnya ada banyak faktor juga untuk meringankan ataupun solusi juga untuk meringankan setir ini teman-teman. Setir dicek, karena saya pernah ganti juga cross joint setirnya teman-teman. Dicek ya, sampai ke bagian pinion racknya, rack pinion di bawah. Jadi kita butuh 2 orang sih sebenarnya untuk mengecek setir seperti ini. Nah, yang paling penting itu test drive, yang saya tekankan sekali lagi, karena dari test drive itu kita akan tahu kondisi radiator setelah jalan. Dari sini temperaturnya akan kelihatan naik ataupun enggak, dan juga kondisi mesin masih bagus ataupun enggak, masih responsif ataupun enggak. Suara mesin bisa kita dengarkan, gardan dan laker itu juga kalau misal ada masalah pasti kedengaran. Kaki-kaki juga teman-teman. Nah, yang enggak kalah penting untuk bagian kaki-kaki itu bagian stoppernya. Untuk Daihatsu Zebra ataupun Espas, stoppernya itu sering kali menjadi masalah ya. Nah, ini karet stoppernya itu dia naik. Kalau posisinya nggak rapat seperti ini, dia naik. Nah, itu tanda-tanda karetnya minta diganti. Kalau Anda pengen ganti karetnya, cari karet dari bahan traktor teman-teman. Ini saya menggunakan bahan traktor sudah sejak 2016an barangkali. Ini masih awet. Cuma diganti karetnya aja. Dulu 7 bulan ribu, barangkali sekarang harganya naik. Selanjutnya AC. Jadi mobil Isuzu Zebra ataupun Espas itu sudah dilengkapi dengan AC. Kalau AC-nya kurang dingin, berarti ada masalah lah intinya. Entah itu freonnya bocor, berkurang dan lain sebagainya. Jika freonnya berkurang teman-teman, berarti ada kebocoran. Nah, jadi kalau semisal AC-nya dingin karena kurang freon, ada kebocoran. Jadi tidak serta-merta dengan menambahkan freon akan menjadi dingin, tapi harus kita cari dulu kebocorannya dari mana. Itu PR-nya.
Kalau misal ada AC-nya tapi kurang dingin, ya itu nanti jadi pertimbangan kita juga teman-teman. Biaya perbaikannya barangkali. Kalau misal kita prefer ke AC ya. Untuk head unit itu sama aja dengan mobil pada umumnya ya. Barangkali itu ya. Tips-tips saya jika membeli mobil bekas teman-teman, sebaiknya cek dengan benar-benar ya. Yang paling penting itu adalah dengan cara test drive. Itu yang paling benar. Setelah kita cek kondisi rangka, bodi, dan radiator, setelah dinyalakan, kondisi suara mesin, lalu kita test drive. Setelah di test drive, kalau kondisinya bagus, berarti kita tinggal hitung-hitungan harga aja. Jadi itu tadi teman-teman tips saya. Kalau misal Anda ingin membeli mobil bekas, terutama Daihatsu Zebra ataupun Espas, sebaiknya cek dengan detail ya, terutama di bagian mesin dan radiator, kondisi mesinnya dan suaranya. Untuk bodi sih, kalau menurut saya hampir 80% mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas itu masih banyak yang ori, masih banyak yang ngaleng bodinya, dan sasisnya juga kalau misal jauh dari pantai masih aman lah untuk sasis-sasisnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video kali ini. Barangkali bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.